Halo semua, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda. Pernah nggak sih bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya murid paling pintar di kelas saya nilainya menurun di semester ini? Apakah dia punya masalah di rumah? Atau dia lagi kebanyakan main ya? Pernah nggak sih Anda berasumsi bahwa si anak tetangga yang menjadi CEO di usia 20-an, ya iyalah, karena bapaknya kan seorang pejabat. Kenapa ya kita memiliki kecenderungan untuk mengatribusikan kegagalan atau kesuksesan seseorang dengan beberapa faktor-faktor? Yuk kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori atribusi oleh Bernard Weiner. Siapakah Bernard Weiner? Bernard Weiner adalah seorang psikolog sosial yang berasal dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori bentuk atribusi yang menjelaskan tentang emosi, motivasi terhadap keberhasilan dan kegagalan seorang individu. Nah, Weiner mengembangkan suatu kerangka berpikir yang sekarang menjadi salah satu paradigma riset utama dalam psikologi sosial. Teori atribusi mengasumsikan bahwa manusia mencoba untuk mencari tahu mengapa manusia lain melakukan sesuatu, atau singkatnya mengatribusikan suatu sebab dengan perilaku seseorang. Seseorang manusia yang mencoba untuk mencari tahu mengapa seseorang melakukan sesuatu akan mencoba menghubungkan atau mengatribusikan satu hal atau lebih penyebab perilaku tersebut. Weiner memfokuskan teori atribusi pada prestasi atau pencapaian. Ia mengidentifikasikan kemampuan, usaha, tingkat kesulitan, dan keberuntungan sebagai faktor yang paling penting yang mempengaruhi atribusi untuk prestasi. Atribusi sendiri diklasifikasikan pada 3 dimensi kausal: tempat kendali, stabilitas, dan keterkendalian. Yuk kita bahas lebih lanjut. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pengertian dari atribusi, dan saat ini kita akan mempelajari tentang 3 dimensi kausal yang akan menambah pemahaman kita berkaitan dengan atribusi. Nah, ada 3 dimensi kausal, yaitu locus of control, stability, dan controllability. Nah, yang pertama adalah locus of control atau tempat kendali. Nah, dimensi tempat kendali memiliki 2 kutub sisi, yaitu yang pertama adalah internal, yang berikutnya adalah eksternal. Nah, sepertinya kita samakan persepsi dulu apa yang dimaksud dengan locus of control. Nah, locus of control itu adalah sifat kepercayaan dari individu yang mampu mengendalikan lingkungan sekitarnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 2 kutub, yaitu internal dan eksternal. Nah, locus of control internal itu adalah sebuah keyakinan dari seseorang bahwa nasibnya itu dikendalikan oleh diri sendiri. Dia menyadari bahwa dalam dirinya memiliki potensi besar yang akan menentukan nasibnya, sehingga ada niat dan tekad untuk berusaha. Nah, sedangkan locus of control eksternal adalah suatu keyakinan dari individu bahwa nasibnya itu bukan dikendalikan oleh dirinya, tetapi oleh sesuatu yang di luar kendalinya. Nah, supaya lebih jelas kita akan coba mencari beberapa contoh. Langsung saja di kelas, misalnya seorang anak yang memiliki locus of control internal, ketika dia gagal memperoleh nilai yang baik, mungkin saat ujian, dia akan menyadari bahwa itu karena kesalahannya. Mungkin dia tidak memperhatikan dengan baik penjelasan dari guru, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi sebaliknya, murid yang memiliki locus of control eksternal, dia ketika gagal atau memperoleh nilai yang kurang baik, tidak sesuai dengan harapan, ia akan mengatakan bahwa dia memperoleh nilai jelek ini karena guru yang
kurang maksimal dalam menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, stability. Nah, atau stabilitas. Nah, dimensi stabilitas ini melihat apabila sebab yang berubah-ubah dengan waktu. Nah, kita lihat contoh adalah kemampuan seseorang itu bisa digolongkan sebagai stabil dan internal. Sedangkan usaha itu diklasifikasikan sebagai tidak stabil dan internal. Yang ketiga adalah keterkendalian. Nah, dimensi ini melihat atau menciptakan kontras antara sebab yang bisa dikendalikan oleh seseorang seperti kemampuan. Nah, dari sebab yang tidak bisa dikendalikan seperti bakat, suasana hati, pengaruh orang lain, dan juga keberuntungan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada faktor yang mempengaruhi atribusi dan prestasi, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah usaha, yang ketiga adalah kesulitan, yang keempat adalah keberuntungan ini. Nah, 4 faktor inilah yang mempengaruhi baik atribusi dan prestasi. Aplikasi teori atribusi dalam pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kita libatkan siswa dalam mencari tahu pengetahuan yang mereka sementara pelajari. Ada beberapa langkah penerapan dalam pembelajaran dari teori atribusi ini, yaitu yang pertama adalah membangun konsep, yang kedua menanggapi hasil kerja dari peserta didik, dan yang ketiga memantapkan pemahaman konsep. Ada berbagai macam model pembelajaran yang bisa digunakan dalam kaitan mengikut sertakan, melibatkan siswa dalam pembelajaran seperti inquiry learning, problem based learning. Metode atau model ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami lebih dalam. Seperti kita ketahui bahwa atribusi itu adalah bentuk penilaian ya tentang penyebab yang dilakukan individu terhadap setiap berbagai peristiwa gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami Mbak, yang ingin kami tahu, mengapa ya orang itu punya kecenderungan untuk beratribusi, sepertinya tidak mau hilang dari seseorang gitu, begitu. Kalau yang pernah saya pelajari nih ya, karena tadi kita udah tahu nih atribusi itu adalah bentuk penilaian gitu, atau motif ya, biasanya motif atau alasan tertentu kenapa seseorang melakukan sesuatu gitu. Nah, ini kembali lagi pada setiap individu itu pasti memiliki pengalaman nih Mbak. Mereka pasti punya pengalaman sebelumnya, sudah memiliki istilahnya suatu bentuk pelajaran dari apa yang pernah dilakukan gitu, sehingga otomatis itu akan selalu atau akan membawa menjadikan individu tersebut memiliki si atribusi ini gitu. Jadi kembali lagi gitu, karena individu ini pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda pula, maka bentukannya juga seperti itu nanti akan berbeda juga. Selain pengalaman, ada knowledge juga ya Mbak ya, balik lagi gitu. Jadi sisi pengalaman penting, tapi juga ada sisi pengetahuan gitu, karena setiap orang juga pasti memiliki kesempatan untuk menambah pengetahuannya juga gitu. Seperti itu. 2P ya, pengalaman dan pengetahuan. Ketika melihat seseorang sukses atau gagal, itu kan suka bertanya-tanya atau langsung menyimpulkan, dia ini sukses karena orang tuanya kaya nih, atau dia gagal karena dia males sih gitu. Nah, gimana sih cara bijak agar tidak langsung menyimpulkan atribusi tersebut pada seseorang? Mungkin ini salah satu pentingnya juga ya dari knowledge itu sendiri kalau menurut saya gitu. Karena kalau misalnya kadang tuh kan kalau kita suka memberi penilaian ketika kitanya yang gagal, kita merasa
ada faktor eksternal yang mempengaruhi gitu misalnya. Tapi kalau kita melihat orang lain yang gagal, bisa jadi kita malah memikirkannya atau menilainya bahwa oh dianya aja yang malas atau dianya aja yang nggak ini gitu kan. Biasanya seperti itu gitu. Namun bagaimana sih caranya gitu. Nah, kembali lagi mungkin kepada bagaimana kita bisa memperdalam knowledge kita mengenai hal tersebut, ditambah lagi dengan mencoba untuk bersikap netral. Jadi sebelum kita memulai untuk menjudge seseorang atau memberikan penilaian kita terhadap sesuatu, terhadap kejadian, mulailah untuk bersikap netral terlebih dahulu gitu. Jadi kita benar-benar memposisikan pikiran kita dalam posisi kita bukan bagian dari itu, dan bagaimana juga kalau misalnya kita diposisikan dalam posisi orang tersebut. Bersifat netral ya, karena kalau misalnya sudah ada dulu yang ada di pikiran kita itu bisa mempengaruhi ya, jadi harus netral dulu sehingga lebih objektif kayaknya. Ada kasus-kasus nggak Mbak, maksudnya atau ada tips gitu, gimana sih caranya kita bersikap netral terhadap murid-murid kita yang berbagai macam ini di dalam kelas seperti itu? Oke, gitu. Ini kalau pengalaman saya pribadi ya sebagai seorang psikolog di sekolah gitu. Jadi memang pasti hubungan dengan guru dengan siswa, dengan para konselor juga itu memang harus kita upayakan selalu harmonis gitu. Kita mengetahui bahwa mungkin siswa ini memiliki mungkin ada siswa yang macam-macam lah pelanggarannya, karena kembali lagi kan gitu, kita melihat bagaimana sikap mereka di sekolah gitu. Tapi yang kami tanamkan sebagai konselor di sini, yang kami lihat itu adalah sikapnya, bukan orangnya gitu. Saat ini juga lumayan dekat sama beberapa konselor di sekolah gitu, tapi ternyata ketahuan juga dia melakukan pelanggaran gitu. Apa yang kami lakukan gitu? Mungkin di sisi lain anak ini juga ada merasa malu ya, sungkan ketemu sama kami gitu. Tapi yang kami lakukan adalah tetap merangkul anak-anak ini gitu, dan bukan malah menghakimi mereka, tapi justru membantu mereka untuk bisa menata kembali gitu. Perilaku mana sih yang harus dibantu, perilaku mana yang harus diperbaiki. Ada kasus enggak anak gagal, sepertinya mulai putus asa, dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang bisa membuat dia ada perkembangan, misalnya dalam motivasi belajar dan hal-hal yang lain yang mungkin pernah dihadapi ya. Oke, mungkin ini sebenarnya juga salah satu permasalahan karena kemarin kan kita sempat mengalami yang namanya belajar online. Ya, belajar online ini cukup ini juga gitu, cukup membuat anak-anak itu merasa, mereka bilang ketika balik ke sekolah, aduh nilai saya udah jelek banget nih misalnya, atau apapun itu, sehingga mempengaruhi ininya mereka gitu. Nah, yang kami lakukan terutama adalah melihat dulu nih, kami asesmen dulu ke anak-anaknya, apa nih keperluan mereka, kebutuhan mereka apa gitu, atau di bagian mana saja yang kira-kira mereka itu merasa yang benar-benar nggak enak, apakah permasalahannya benar-benar masalah akademik, atau masalah di hubungan pertemanan, atau misalnya di masalah adaptasi. Nah, itu kembali lagi kita asesmen itu. Yang mana yang paling penting, yang mana yang paling urgent untuk kita bantu. Di situ akan kita akan kami coba untuk diskusikan dengan misalnya kalau akademik, berarti akan kami diskusikan kepada wali kelasnya, kepada tim akademik, seperti itu. Atau dengan cara beberapa yang kami lakukan, membuat program gitu, misalnya membuat program kegiatan-kegiatan tertentu yang itu membantu anak untuk bisa menemukan motivasi mereka, misalnya berkegiatan bersama dalam terakhir kami membuat kemarin itu kegiatan art terapi gitu. Jadi untuk anak-anak yang mulai merasa bosanan atau anak-anak yang mungkin sulit beradaptasi dengan berkumpul, karena art terapi kan cukup banyak ya pesertanya, akhirnya anak-anak terbiasa lagi untuk melakukan kegiatan bersama-sama secara offline. Kalau berdasarkan pengalaman atau mungkin data ya Mbak, apa sih biasanya penyebab utama murid gitu tidak termotivasi, atau apa sih faktor utama yang membuat seseorang murid itu berhasil banget gitu dalam pembelajarannya? Oke, jadi mungkin ini kembali lagi kepada yang kita ketahui, ada yang namanya motivasi internal, eksternal, seperti itu ya. Jadi kembali lagi kepada si individu ini gitu, apakah dia lebih cenderung biasanya mendapatkan motivasi itu dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Nah, ini mungkin kembali lagi nih pada tugas para konselor biasanya di sekolah gitu, untuk mencari tahu gitu, apakah siswa ini cenderungnya di mana dia ini gitu.
Kalau misalnya dia cenderung dengan kebutuhannya atau misalnya motivasi kebutuhan untuk bisa menyalurkan bakatnya itu butuh dengan dorongan dari orang lain, maka kami akan mencoba untuk bisa membuat dia itu apa ya, dengan support group yang oke gitu dari teman-temannya gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya memang dia itu balik lagi motivasinya intrinsik gitu kan atau internal dari dalam dirinya, maka akan kami coba bantu untuk bisa menemukan nih apa sih kira-kira yang bisa kembali menguatkan motivasi si anak ini. Strateginya bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi belajar anak, khususnya dengan tipe-tipe generasi yang berbeda gitu. Mungkin sekarang paling banyak itu kalau di sekolah generasi Z ya Mbak. Oke, mungkin ini salah satunya adalah karena dari program sekolah kami juga sih, bener banget di generasi Z ya. Jadi kebetulan di sekolah itu ada salah satu program di mana yang namanya itu professional skills. Jadi untuk anak-anak kelas 10 dari kelas 11 mereka itu selain penjurusan SS maupun NS, karena kebetulan saya di SMA dan di SMP juga, kalau khusus untuk anak-anak di SMA biasanya menyesuaikan nih dengan kesukaan mereka. Jadi, saat ini kan anak-anak generasi itu sukanya ya mainnya TikTok, bikinnya video gitu. Jadi kita memberikan challenge kepada anak-anak itu yang sesuai dengan usia perkembangan dan kondisi saat ini gitu. Seperti itu. Jadi kebutuhan mereka untuk eksis itu juga dapat, tapi tidak mengesampingkan akademiknya anak-anak gitu. Dan ada hal yang penting yang mungkin berhubungan dengan teori atribusi motivasi ini untuk kami para pendidik. Pesan Ibu secara. Oke, kalau kembali lagi kepada teori, sebenarnya atribusi ini kembali lagi ya gitu. Jadi apapun kondisi anak-anak didik kita nanti gitu ya, apapun mungkin perbuatan baik atau tidak baik versi yang mereka lakukan, jangan pernah memberikan penilaian yang buruk terhadap mereka gitu. Karena satu lagi kita ingat, mereka juga pasti memiliki motivasi, dan yang kedua, anak-anak itu mereka semuanya unik sekali, Mbak Vero dan Mbak Grace gitu. Mereka punya caranya sendiri untuk bisa menampilkan apa yang mereka suka dan yang mereka tidak suka gitu. Mungkin yang kita bisa cari tahu dari mereka adalah apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dan apa sih yang kita sediakan atau sekolah kita miliki gitu untuk bisa memberikan itu kepada mereka sehingga mereka bisa berkembang secara optimal di sekolah-sekolah kita. When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. Kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year.
And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier.